Ada satu perbandingan sederhana yang sering tidak terlihat oleh orang di luar sana. Bagi sebagian orang, gaji ke-13 mungkin hanya terdengar seperti tambahan tahunan. Tapi bagi pensiunan, kabar tentang gaji 13 bisa terasa seperti jembatan kecil di atas bulan yang berat. Bayangkan bapak atau ibu duduk di depan meja makan, melihat daftar kebutuhan yang sudah ditulis sejak beberapa hari lalu. Ada obat, ada beras, ada listrik, ada biaya sekolah cucu, ada kebutuhan rumah yang terus ditunda karena uang bulanan harus dijaga sampai cukup. Lalu tiba-tiba muncul kabar, gaji 13 makin dekat, 5 Mei jadi sinyal penting untuk pensiunan. Kalimat itu langsung membuat hati bertanya, apakah ini pertanda jadwal semakin jelas? Apakah pensiunan perlu bersiap? Apakah rekening harus dicek? Apakah ini sudah resmi atau masih sebatas sinyal dan pembahasan? Bapak dan Ibu, disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena kata makin dekat bisa membawa harapan, tetapi kata sinyal belum tentu berarti kepastian. Hari ini kita akan membahasnya dengan tenang agar harapan tetap hidup tetapi tidak berubah menjadi panik atau salah langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang selalu ikut memperhatikan kabar pensiun, jadwal pembayaran, dan keamanan keuangan orang tua di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan kemampuan untuk membedakan mana kabar yang benar, mana yang masih dugaan, dan mana yang harus ditunggu penjelasan resminya. Semoga yang sedang menunggu kabar baik tentang gaji 13 diberi kesabaran. Semoga yang sedang mengatur kebutuhan rumah tidak dibuat gelisah oleh kabar yang belum jelas. Dan semoga setiap rupiah yang menjadi hak Bapak dan Ibu nantinya benar-benar membawa manfaat dan ketenangan. Judul kita hari ini adalah Gaji 13 makin dekat, 5 Mei, jadi sinyal penting untuk pensiunan. Judul ini kuat karena menyentuh harapan banyak orang. Namun sejak awal kita harus jujur. Pembahasan ini tidak akan mengklaim tanggal pencairan pasti, tidak akan menyebut nominal tertentu sebagai fakta, dan tidak akan mengatakan semua pensiunan harus melakukan tindakan khusus pada 5 Mei jika belum ada sumber resmi yang jelas. Kita akan membahas makna makin dekat, apa arti sinyal penting, bagaimana pensiunan sebaiknya membaca kabar seperti ini, apa yang perlu dipersiapkan, dan apa saja yang harus diwaspadai agar tidak terjebak rumor, pesan palsu, atau link yang mengatasnamakan gaji 13. Karena informasi yang baik bukan hanya membuat penonton penasaran, informasi yang baik harus membuat Bapak dan Ibu lebih tenang, lebih paham, dan lebih aman. Bapak dan Ibu, mengapa kabar tentang gaji 13 selalu menjadi perhatian besar? Karena bagi pensiunan, penghasilan tambahan bukan sekadar tambahan. Ia sering menjadi napas panjang. Ia bisa membantu menutup kebutuhan yang selama ini ditunda, ia bisa mengurangi tekanan belanja bulanan, ia bisa membantu biaya pendidikan cucu, ia bisa memberi ruang untuk membeli obat, membayar tagihan, atau menyimpan sedikit dana darurat. Bagi orang yang tidak hidup dari penghasilan tetap, mungkin kabar seperti ini terasa biasa. Tapi bagi pensiunan, setiap informasi tentang jadwal dan uang masuk bisa mengubah suasana hati satu rumah. Jika kabar itu terdengar positif, harapan langsung naik. Jika belum jelas, hati mulai bertanya. Jika ada yang menyebut tanggal, orang mulai menghitung. Jika ada yang menyebut rekening, orang mulai mengecek. Jika ada yang menyebut syarat, orang mulai khawatir apakah datanya aman. Masalahnya, harapan yang tinggi sering berjalan berdampingan dengan risiko informasi yang salah. Ketika orang menunggu gaji 13, grup WhatsApp bisa menjadi ramai. Ada yang mengirim kabar dari grup lain, ada yang menyebut tanggal tertentu, ada yang membuat perkiraan, ada yang membagikan tangkapan layar, ada yang berkata, siap-siap sebentar lagi. Ada juga yang mengirim link dan mengaku bisa membantu cek status. Disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Mana yang benar-benar informasi resmi, mana yang hanya dugaan, mana yang hanya simulasi, mana yang pengalaman pribadi, mana yang sekadar judul agar orang cepat percaya. Bapak dan Ibu, gaji 13 memang bisa menjadi kabar yang sangat berarti. Tetapi justru karena sangat berarti, kita harus lebih hati-hati membacanya. Jangan sampai rasa senang membuat Bapak dan Ibu percaya pada link palsu. Jangan sampai rasa ingin tahu membuat Bapak dan Ibu memberikan OTP, PIN, password, atau data rekening. Jangan sampai kabar makin dekat membuat Bapak dan Ibu berutang dulu, belanja dulu, atau membuat janji pembayaran sebelum dana benar-benar pasti masuk. Karena taruhan terbesarnya bukan hanya uang, taruhan terbesarnya adalah ketenangan masa tua. Pensiunan membutuhkan kepastian, bukan permainan emosi. Pensiunan membutuhkan penjelasan, bukan kabar setengah matang.
Pensiunan membutuhkan perlindungan, bukan pesan berantai yang membuat cemas. Maka hari ini, pembahasan kita bukan untuk membuat Bapak dan Ibu terlalu berharap tanpa dasar. Pembahasan kita adalah agar Bapak dan Ibu memahami. Kalau gaji 13 disebut makin dekat, apa sikap paling bijak? Kalau 5 Mei disebut sinyal penting, apa yang harus dicek? Dan kalau ada kabar yang mengatasnamakan gaji 13, bagaimana cara membedakan informasi aman dari jebakan? Mari kita pahami konteks judul ini dengan bahasa yang sederhana. Kalimat gaji 13 makin dekat memberi kesan bahwa ada sesuatu yang dinantikan dan waktunya terasa semakin mendekat. Namun kata makin dekat sendiri belum sama dengan tanggal resmi. Ia bisa berarti perhatian publik meningkat, bisa berarti banyak orang mulai membahas, bisa berarti pensiunan mulai bersiap, bisa juga berarti ada harapan berdasarkan pola atau pembahasan yang beredar. Lalu ada kalimat 5 Mei jadi sinyal penting untuk pensiunan. Kata sinyal juga harus dibaca hati-hati. Sinyal bukan keputusan final. Sinyal bukan pengumuman resmi. Sinyal bisa berupa perhatian, pembahasan, tanda-tanda yang ditafsirkan, atau momen yang dianggap penting oleh publik. Selama belum ada keterangan resmi, sinyal tidak boleh disamakan dengan kepastian. Jadi kita perlu membagi informasi menjadi beberapa bagian. Fakta adalah informasi yang bisa dicek melalui sumber resmi atau pengumuman yang jelas. Fakta bukan sekadar banyak yang bilang. Fakta harus bisa ditelusuri. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Misalnya, katanya tanggal ini cair, katanya semua pensiunan dapat, atau katanya harus daftar ulang. Kalau sumbernya tidak jelas, itu masih rumor. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau pengalaman. Misalnya, karena pada masa tertentu biasanya ada pembahasan gaji 13, lalu orang memperkirakan sesuatu akan terjadi. Asumsi bisa membantu orang bersiap, tetapi tidak boleh dianggap janji. Estimasi adalah perkiraan. Estimasi bisa berguna, tetapi tetap bukan kepastian. Kalau seseorang berkata diperkirakan, maka artinya masih bisa berubah dan harus menunggu informasi resmi. Simulasi adalah contoh hitungan atau contoh skenario. Misalnya, jika ada tambahan, maka bisa dipakai untuk kebutuhan ini. Simulasi bukan nominal resmi. Pembahasan kebijakan adalah diskusi tentang aturan, jadwal, atau mekanisme. Tetapi pembahasan belum berarti pembayaran sudah masuk rekening. Nah, masalah sering muncul ketika semua istilah ini dicampur. Sinyal dianggap jadwal, estimasi dianggap kepastian, simulasi dianggap nominal resmi, rumor dianggap fakta. Lalu orang mulai panik atau terlalu berharap. Bapak dan Ibu dalam dunia pensiun, satu kata bisa mengubah suasana hati. Karena itu kita harus hati-hati. Makin dekat bukan berarti sudah cair. Sinyal penting bukan berarti wajib klik link. Ramai dibahas bukan berarti resmi berlaku. Konteks paling aman adalah ini. Gaji 13 memang menjadi perhatian besar bagi pensiunan. Dan jika ada tanggal tertentu yang disebut sebagai sinyal, maka sikap terbaik adalah memantau informasi resmi, menyiapkan diri secara wajar, dan tidak melakukan tindakan berisiko berdasarkan pesan yang belum jelas. Harapan boleh, tapi verifikasi harus berjalan bersama harapan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Apa yang perlu Bapak dan Ibu pahami tentang gaji 13 yang disebut makin dekat dan 5 Mei yang disebut sebagai sinyal penting? Pertama, gaji 13 biasanya dipahami pensiunan sebagai momen bantuan keuangan yang sangat berarti. Kita tidak perlu memakai angka resmi untuk memahami dampaknya. Cukup lihat kehidupan sehari-hari. Ada pensiunan yang menunda membeli kacamata baru. Ada yang menunda kontrol kesehatan karena ongkos. Ada yang menyisihkan sedikit demi sedikit untuk cucu sekolah. Ada yang ingin melunasi utang kecil di warung. Ada yang ingin memperbaiki bagian rumah yang rusak. Ketika kabar gaji 13 muncul, semua kebutuhan yang tertunda itu seperti ikut muncul di kepala. Bapak dan Ibu mulai berpikir, kalau nanti benar masuk, yang mana dulu yang harus dibayar? Ini wajar, ini manusiawi. Tetapi karena kebutuhan itu nyata, kabarnya harus dibaca dengan hati-hati. Jangan sampai kebutuhan nyata dijawab dengan informasi palsu. Kedua, tanggal yang disebut sebagai sinyal sering membuat orang merasa harus bergerak cepat. Saat ada tanggal seperti 5 Mei dalam sebuah kabar, banyak orang langsung merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Cek rekening, cek data, tanya teman, buka grup, cari video, klik informasi. Namun tidak semua tanggal berarti instruksi resmi. Jika tanggal disebut sebagai sinyal, itu lebih aman dibaca sebagai pengingat untuk waspada dan memantau, bukan sebagai perintah untuk panik.
Bapak dan Ibu boleh memperhatikan, boleh mencari informasi, boleh bertanya kepada keluarga, tetapi jangan langsung mengirim data atau mengikuti arahan yang tidak jelas. Ketiga, kabar gaji 13 sering menjadi ramai karena menyentuh keluarga, bukan hanya pensiunan. Gaji 13 mungkin diterima oleh pensiunan, tetapi dampaknya sering dirasakan satu rumah. Anak bisa berharap orang tua lebih lega. Cucu mungkin mendapat bantuan kecil. Pasangan merasa kebutuhan rumah lebih aman. Keluarga bisa merencanakan pengeluaran yang tertunda. Namun disinilah kita harus bijak. Jangan sampai keluarga memberi tekanan sebelum dana benar-benar pasti. Jangan sampai anak berkata, nanti kalau gaji 13 masuk, bantu ini ya. Padahal orang tua sendiri belum tahu kepastian jadwalnya. Jangan sampai pensiunan merasa terbebani oleh uang yang bahkan belum masuk. Untuk keluarga, dampingi dengan empati. Jangan menjadikan kabar gaji 13 sebagai alasan menekan orang tua. Biarkan Bapak dan Ibu mengatur kebutuhan dengan tenang. Keempat, jangan membangun rencana keuangan di atas kabar yang belum resmi. Ini sangat penting. Misalnya, seorang pensiunan mendengar gaji 13 makin dekat, lalu mulai berani mengambil barang secara cicilan. Atau meminjam uang dengan keyakinan nanti bisa dibayar saat uang masuk. Atau menjanjikan bantuan kepada keluarga. Kalau kabar itu belum jelas waktunya, keputusan seperti ini bisa menjadi beban. Dalam keuangan pensiun, prinsip paling aman adalah rencanakan berdasarkan uang yang sudah pasti, bukan uang yang masih berupa kabar. Kalau ada dana tambahan resmi nanti, syukuri dan atur. Tetapi sebelum benar-benar jelas, jangan jadikan rumor sebagai jaminan. Kelima, sinyal penting bisa dimaknai sebagai waktu untuk memeriksa kesiapan, bukan untuk tergesa-gesa. Apa maksud kesiapan? Kesiapan bukan berarti klik link. Kesiapan bukan berarti mengirim data. Kesiapan bukan berarti membayar biaya admin. Kesiapan berarti memastikan Bapak dan Ibu tahu kanal resmi mana yang harus dipantau. Kesiapan berarti keluarga tahu agar tidak mudah percaya pesan palsu. Kesiapan berarti rekening dan data pribadi dijaga. Kesiapan berarti rencana penggunaan uang disusun dengan bijak jika suatu saat dana resmi masuk. Jadi kalau 5 Mei disebut sinyal penting, sikap sehatnya adalah mari lebih teliti, bukan lebih panik. Keenam, kabar yang menyebut gaji 13 bisa menjadi alat penipuan. Ini bagian yang harus sangat diperhatikan. Setiap kali ada isu tentang uang masuk, pencairan, tambahan, rapel, bantuan, atau gaji 13, penipu bisa memanfaatkannya. Mereka tahu orang sedang berharap. Mereka tahu orang ingin memastikan. Mereka tahu sebagian pensiunan mungkin belum terlalu terbiasa dengan keamanan digital. Modusnya bisa bermacam-macam. Ada link untuk cek penerima. Ada formulir palsu untuk verifikasi gaji 13. Ada pesan yang meminta NIK, nomor rekening, PIN, atau OTP. Ada yang mengaku petugas dan berkata dana bisa tertunda jika tidak segera mengisi data. Ada yang meminta biaya administrasi agar pencairan dipercepat. Bapak dan Ibu jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data mobile banking kepada siapapun. Jangan membayar biaya administrasi ke rekening pribadi. Jangan percaya pada nomor yang tiba-tiba menghubungi dan mengaku bisa membantu pencairan. Informasi resmi tidak membutuhkan kode rahasia Bapak dan Ibu. Ketujuh, jangan salah membaca pengalaman orang lain. Jika nanti ada orang menulis di grup bahwa rekeningnya berubah, jangan langsung menyimpulkan semua orang menerima hal yang sama. Bisa saja itu pembayaran lain, bisa saja itu transaksi pribadi, bisa saja itu berbeda kategori, bisa saja itu bukan gaji 13. Jika Bapak dan Ibu belum melihat perubahan, jangan langsung panik. Jika orang lain mengaku sudah menerima, jangan langsung merasa tertinggal. Periksa sumber resmi dan keterangan transaksi. Kedelapan, screenshot bukan bukti umum. Dalam grup, kadang ada yang mengirim tangkapan layar saldo atau transaksi. Mungkin niatnya baik, tapi screenshot bisa menimbulkan salah paham. Orang lain bisa merasa cemas. Data pribadi bisa terlihat. Dan tidak semua screenshot bisa diverifikasi konteksnya. Jangan jadikan screenshot sebagai dasar keputusan. Dan jangan membagikan screenshot rekening sendiri. Kesembilan, gaji 13 sebaiknya dipandang sebagai kesempatan menguatkan keuangan, bukan sekadar uang tambahan untuk dihabiskan. Jika suatu saat dana resmi benar-benar masuk, gunakan dengan prioritas. Dahulukan kebutuhan pokok. Dahulukan kesehatan, dahulukan tagihan penting. Sisihkan sedikit untuk cadangan jika memungkinkan, baru setelah itu pikirkan keinginan lain. Banyak orang merasa ketika ada uang tambahan harus segera dipakai. Padahal di masa pensiun, uang tambahan justru bisa menjadi pelindung untuk bulan-bulan berikutnya. Sedikit cadangan bisa menyelamatkan ketika ada kebutuhan mendadak. Ke-10, buat daftar kebutuhan sebelum uang masuk.
Ini contoh praktis, bukan aturan resmi. Bapak dan Ibu bisa menulis 3 kelompok kebutuhan. Kelompok pertama, wajib. Misalnya obat, beras, listrik, air, tagihan penting. Kelompok kedua, penting tapi bisa dijadwalkan. Misalnya perbaikan rumah kecil, kacamata, kontrol tambahan, atau kebutuhan keluarga. Kelompok ketiga, keinginan. Misalnya membeli barang yang tidak mendesak atau memberi lebih besar kepada keluarga. Dengan daftar ini, jika dana resmi masuk, Bapak dan Ibu tidak bingung dan tidak terbawa emosi. Ke-11, keluarga harus membantu menjaga prioritas. Anak dan cucu yang baik bukan hanya bertanya apakah uang sudah masuk. Anak dan cucu yang baik membantu orang tua mengatur agar uang tidak habis tanpa rencana. Jika orang tua ingin membantu keluarga, terimalah dengan syukur, tetapi jangan memaksa. Jangan membuat orang tua merasa wajib memberi dari uang yang seharusnya dipakai untuk kesehatan dan kebutuhan pokok. Ke-12, tetap jaga ketenangan jika informasi berubah. Dalam urusan jadwal dan kebijakan, informasi bisa berkembang. Kabar hari ini bisa diperjelas besok, dugaan hari ini bisa dikoreksi kemudian. Karena itu, jangan terlalu melekat pada satu kabar. Ikuti perkembangan, tetapi jangan biarkan setiap perubahan membuat Bapak dan Ibu stres. Ke-13, gunakan prinsip harap, cek, tunggu. Harap berarti boleh punya harapan. Cek berarti pastikan sumbernya. Tunggu berarti jangan bertindak berisiko sebelum jelas. 3 kata ini sederhana tapi sangat berguna. Harap, cek, tunggu. Jangan harap, panik, klik. Jangan harap, percaya, transfer. Jangan harap, sebar, lalu menyesal. Ke-14, jangan merasa terlambat jika tidak langsung tahu kabar pertama. Di media sosial, sering ada rasa takut ketinggalan. Seolah siapa yang paling cepat tahu adalah yang paling aman. Padahal dalam urusan resmi, yang penting bukan paling cepat, tetapi paling benar. Lebih baik tahu sedikit lebih lambat dari sumber resmi daripada cepat percaya kabar palsu. Ke-15, hormati diri sendiri sebagai pensiunan yang berpengalaman. Bapak dan Ibu sudah melalui banyak masa, sudah mengatur keluarga, sudah menghadapi perubahan harga, perubahan aturan, perubahan zaman. Jangan biarkan satu judul atau satu pesan membuat Bapak dan Ibu merasa tidak berdaya. Pensiunan yang bijak bukan yang tidak berharap. Pensiunan yang bijak adalah yang berharap dengan tenang dan memeriksa sebelum bertindak. Sekarang, mari kita lakukan reality check agar pembahasan ini tetap aman dan jelas. Pertama, gaji 13 makin dekat bukan berarti tanggal pasti sudah ditentukan dari judul ini. Jika belum ada pengumuman resmi yang jelas, jangan menyebut tanggal tertentu sebagai jadwal pencairan. Jangan menyebarkan tanggal sebagai kepastian. Jangan membuat rencana utang berdasarkan tanggal yang belum diverifikasi. Kedua, 5 Mei sebagai sinyal penting bukan berarti pensiunan wajib melakukan tindakan khusus melalui link. Jika ada pesan yang mengatakan Bapak dan Ibu harus klik link pada tanggal tertentu untuk menerima gaji 13, berhati-hatilah. Informasi resmi harus dicek melalui kanal resmi, bukan link acak dari grup. Ketiga, nominal yang beredar tanpa sumber resmi jangan dipercaya. Kalau ada yang menyebut angka tertentu, tanyakan sumbernya. Apakah itu fakta resmi, estimasi, simulasi, atau hanya komentar? Jika tidak jelas, jangan sebarkan. Keempat, kabar grup bukan pengumuman resmi. Grup WhatsApp bisa berguna untuk saling mengingatkan, tetapi grup juga bisa menyebarkan rumor. Informasi dari grup harus diperiksa sebelum dipercaya. Kelima, pengalaman orang lain bukan jaminan untuk semua. Jika seseorang mengaku sudah menerima uang atau melihat transaksi tertentu, itu bukan bukti bahwa semua pensiunan menerima hal yang sama. Jangan panik jika rekening Bapak dan Ibu belum berubah. Keenam, jangan percaya kepada pihak yang meminta OTP, PIN, password, atau data rekening. Ini aturan utama. Tidak ada alasan aman untuk membagikan kode rahasia. Jika ada yang meminta, itu tanda bahaya. Ketujuh, jangan membayar biaya administrasi untuk pencairan. Jika ada yang mengaku bisa mempercepat gaji 13 dengan biaya tertentu, jangan percaya. Jangan transfer uang ke rekening pribadi. Jangan tergoda janji cepat. Kedelapan, hati-hati dengan surat atau gambar yang tampak resmi. Sekarang gambar bisa dibuat sangat rapi, ada logo, stempel, tanggal, dan bahasa formal. Tetapi tampilan bukan bukti. Periksa apakah berasal dari kanal resmi. Kesembilan, jangan takut bertanya kepada keluarga. Jika Bapak dan Ibu bingung, tanya anak, cucu, saudara, atau orang terpercaya. Jangan menghadapi pesan mencurigakan sendirian. Penipu sering berhasil karena korban merasa sendiri dan terburu-buru. Ke-10, jangan biarkan harapan berubah menjadi pintu penipuan.
Penipu memakai dua hal, rasa takut dan rasa senang. Mereka menakuti dengan kalimat kalau tidak verifikasi dana gagal. Mereka menggoda dengan kalimat gaji 13 sudah siap, tinggal aktifkan. Dua-duanya harus diwaspadai. Reality check ini bukan untuk membuat bapak dan ibu pesimis. Ini untuk menjaga agar kabar yang baik tidak berubah menjadi jalan kerugian, karena kabar baik yang benar akan tetap baik setelah dicek. Tetapi kabar palsu akan terlihat berbahaya ketika diperiksa dengan teliti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara dari hati. Mengapa gaji 13 terasa begitu berarti bagi pensiunan? Karena di usia pensiun, uang tambahan sering bukan untuk kemewahan. Banyak bapak dan ibu tidak sedang membayangkan liburan jauh atau membeli barang mahal. Yang dibayangkan justru hal-hal sederhana. Obat yang bisa dibeli tanpa menunggu, beras yang bisa dibeli sedikit lebih banyak, tagihan yang bisa dibayar lebih tenang, kacamata yang sudah buram bisa diganti, rumah yang bocor bisa diperbaiki, cucu yang meminta perlengkapan sekolah bisa dibantu, pasangan yang sakit bisa dibawa kontrol tanpa terlalu memikirkan ongkos. Sederhana tapi dalam, itulah kehidupan banyak pensiunan. Tidak banyak bicara, tidak selalu mengeluh, tapi setiap bulan penuh perhitungan. Kadang lauk dikurangi, kadang kebutuhan pribadi ditunda, kadang keinginan sendiri disimpan jauh-jauh agar keluarga tetap cukup. Maka ketika ada kabar gaji 13 makin dekat, hati bergerak, ada rasa syukur sebelum waktunya, ada harapan, ada doa kecil, ada daftar kebutuhan yang mulai disusun dalam pikiran. Harapan seperti ini harus dihormati. Jangan ada yang meremehkan pensiunan yang menunggu gaji 13. Jangan berkata mereka terlalu heboh. Jangan berkata mereka hanya memikirkan uang. Karena bagi mereka, uang itu berkaitan dengan kesehatan, kemandirian, dan martabat. Bapak dan ibu dulu bekerja bukan 1-2 hari. Ada yang mengabdi puluhan tahun, ada yang melewati masa sulit, ada yang bertugas di tempat jauh, ada yang mengurus masyarakat, ada yang mengajar, ada yang menjaga keamanan, ada yang menanggung lelah tanpa terlihat. Setelah pensiun, yang diinginkan bukan sanjungan besar, yang diinginkan adalah hidup tenang, tidak merepotkan keluarga, dan tetap merasa dihargai. Namun karena harapan itu begitu tulus, ia harus dilindungi. Jangan sampai harapan terhadap gaji 13 dipakai oleh orang lain untuk menipu. Jangan sampai orang tua yang sedang menunggu kabar baik justru kehilangan uang karena klik link palsu. Jangan sampai pensiunan yang ingin memastikan haknya malah memberikan OTP kepada orang asing. Untuk keluarga, mohon dampingi orang tua dengan lembut. Jika mereka bertanya, kapan gaji 13? Jangan jawab dengan kasar. Kalau belum tahu, katakan belum tahu. Kalau perlu dicek, cek bersama. Kalau ada pesan mencurigakan, jelaskan pelan-pelan. Kadang orang tua bukan membutuhkan jawaban sempurna. Mereka hanya membutuhkan rasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan untuk bapak dan ibu, jangan merasa malu karena berharap. Harapan itu manusiawi. Tetapi jangan biarkan harapan membuat bapak dan ibu terburu-buru. Bapak dan ibu sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa sesuatu yang benar tidak perlu dikejar dengan panik. Masa tua yang tenang bukan hanya soal ada uang masuk. Masa tua yang tenang juga soal tidak mudah diguncang oleh kabar yang belum jelas. Sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu saat mendengar gaji 13 makin dekat dan 5 Mei disebut sebagai sinyal penting? Pertama, pantau sumber resmi, jangan hanya mengandalkan grup atau komentar. Jika menyangkut jadwal, nominal, dan mekanisme, tunggu informasi yang jelas dari sumber yang berwenang. Kedua, jangan klik link sembarangan. Jika ada link yang mengaku untuk cek gaji 13, aktivasi, verifikasi, atau daftar penerima, jangan langsung dibuka, apalagi jika meminta data pribadi. Ketiga, jangan berikan OTP, PIN, password, nomor kartu, atau data mobile banking. Ini rahasia, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Keempat, jangan membayar biaya administrasi. Jika ada yang meminta biaya agar gaji 13 cair atau dipercepat, itu patut dicurigai. Jangan transfer ke rekening pribadi. Kelima, jangan berutang berdasarkan kabar belum pasti, tunggu sampai informasi resmi jelas dan dana benar-benar ada. Jangan membuat beban baru dari harapan yang belum pasti. Keenam, buat daftar prioritas penggunaan. Jika nanti dana resmi masuk, gunakan untuk kebutuhan penting dulu. Kesehatan, kebutuhan pokok, tagihan, dan cadangan. Setelah itu baru kebutuhan lain. Ketujuh, diskusikan dengan keluarga. Jangan mengambil keputusan besar sendirian jika merasa ragu. Keluarga bisa membantu memeriksa informasi dan menghindari penipuan. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Kalau menerima pesan tentang gaji 13, cek dulu sebelum meneruskan. Jika belum jelas, lebih baik tahan.
Kesembilan, jangan membagikan screenshot rekening. Data pribadi harus dijaga. Jika ingin memberi kabar kepada teman, sampaikan secara umum tanpa membuka detail saldo atau nomor rekening. Kesepuluh, jaga ketenangan. Jika terlalu banyak kabar membuat cemas, berhenti membaca sebentar. Matikan notifikasi grup, minum air, berdoa, bicaralah dengan keluarga. Kesebelas, gunakan prinsip 4 aman, sumber aman, link aman, data aman, keputusan aman. Jika salah satunya meragukan, jangan lanjutkan. Ke-12, bantu teman pensiunan lain. Jika ada teman yang hampir tertipu link atau mengirim data, ingatkan dengan sopan, jangan mempermalukan. Katakan, kita cek dulu sumbernya. Ke-13, ingat bahwa menunggu bukan berarti pasif. Menunggu dengan bijak berarti mempersiapkan diri, menyusun prioritas, menjaga data, dan tidak mudah terpancing. Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini sederhana tetapi penting. Karena ketika kabar uang tambahan semakin ramai, yang dibutuhkan bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi pikiran yang memeriksa. Bapak dan Ibu, gaji 13 yang disebut makin dekat, boleh menjadi harapan. 5 Mei yang disebut sinyal penting boleh menjadi perhatian. Tetapi jangan sampai perhatian itu berubah menjadi kepanikan. Jangan sampai harapan berubah menjadi keputusan terburu-buru. Jangan sampai kabar baik yang ditunggu justru menjadi pintu bagi penipuan. Kita boleh berharap, tetapi tetap harus memeriksa. Kita boleh bersiap, tetapi tidak perlu panik. Kita boleh mengikuti kabar, tetapi jangan percaya pada sumber yang tidak jelas. Kita boleh menunggu uang masuk, tetapi jangan menjadikan kabar belum resmi sebagai dasar utang atau janji. Ingat 3 hal ini, jangan cepat percaya, jangan berikan data rahasia, dan jangan membuat keputusan sebelum jelas. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang telah mengabdi. Pengabdian itu tidak kecil, tahun-tahun kerja, lelah yang disimpan, tanggung jawab yang dijalani, semuanya layak dihormati. Maka informasi untuk pensiunan juga harus disampaikan dengan hormat, jelas, hati-hati, dan tidak menyesatkan. Jika nanti ada kabar resmi tentang gaji 13, semoga itu menjadi kabar yang membawa manfaat. Jika belum ada kejelasan, semoga Bapak dan Ibu tetap diberi kesabaran. Jika ada rumor, semoga kita semua cukup bijak untuk tidak menyebarkannya. Jika ada penipuan, semoga kita cukup waspada untuk menghindarinya. Sebelum kita tutup, renungkan pertanyaan ini. Apakah kabar yang kita dengar hari ini membuat kita lebih siap atau justru membuat kita terburu-buru? Kalau membuat lebih siap, simpan sebagai pengingat. Kalau membuat terburu-buru tanpa sumber jelas, tahan dulu, cek dulu, jangan klik dulu. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya berkah, hatinya tenang, dan keluarganya rukun. Tetap teliti, tetap bijak, dan tetap jaga martabat sebagai pensiunan yang telah lama mengabdi.